Kalau belum mampu berbuat baik, jangan bertepuk tangan dalam berbuat dosa. Hidup yang singkat dimanfaatkan oleh seorang hamba Allah. Bernapasnya karena udara dari Allah, bertiup karena paru-paru titipan Allah, berjalan di atas muka bumi Allah, yang memberi rezeki Allah. Sombong kepada Allah, menganiaya makhluk Allah. Allah Rahman, Allah Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tidak tenggelamkan hamba yang sombong itu ke dalam tanah, walaupun dengan satu kata dia bisa menjepit dalam satu genggaman qudrat iradat. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kenapa dia tunda? Kenapa tidak langsung dia berikan azab? Allah tidak ingin orang di atas dunia ini beramal karena takut. Allah ingin orang beramal karena cinta. Cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai dia mencintai aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga berkata, sampai dia mencintai aku. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kalau Allah ingin kita takut, yang mencuri mati, yang berzina mati. Kenapa yang mencuri tetap sehat? Kenapa yang berzina tetap sehat? Kenapa yang sholat mati? Kenapa orang baik mati? Akhirnya orang yang tak bertuhan diganggu setan, berbisik ke telinganya, lama-lama dia ragu untuk berbuat baik. Itulah hebatnya orang yang mengaji. Orang mengaji tidak menilai karena orang banyak. Orang yang mengaji menilai karena ilmu. Kalau ada orang baik mati, Allah sayang kepadanya supaya dia tidak sempat berbuat dosa. Kalau ada orang jahat tidak mati-mati, Allah juga sayang kepadanya. Allah ingin dia bertaubat nasuha. Allah kasih dia kesempatan. Semuanya karena kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memang sayang kepada tetangga kita, ajak dia sholat. Kalau kita memang sayang kepada jiran saudara kita, berikan dia doa. Man ahsana ilaikum, siapa yang berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Ta'illam tajidu, tak sanggup kamu membalasnya, fad'u lahu, doakan dia. Sesingkat-singkat doa, jazakumullahu khairal jaza. Berikan dia balasan yang terbaik. Bukakan pintu hidayah, bukakan pintu hatinya. Sampai pada akhirnya manusia yang sombong, yang jahat, yang takbur, yang aniaya, yang zalim mati. Kerja memenjarakan ulama, mati dalam penjara. Kerja menyia-nyiakan ulama, mati dalam penderitaan lebih daripada yang diderita ulama. Ulama dalam penjara bisa tersenyum karena mereka menikmati sholat sunnah, mereka menikmati zikir, mereka menikmati sholawat, mereka pejamkan mata, mereka menghafal ayat-ayat yang ada di kepalanya. Mereka berzikir, afdhal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Mereka mendapatkan nikmat yang luar biasa. Tapi penguasa yang angkuh dan sombong, orang kaya yang makan riba, congkak, bakhil, pelit, di mana mereka merasakan kenikmatan? Azab itu bukan penyakit. Penyakit bukan azab. Azab itu bukan miskin. Kemiskinan bukan azab. Azab adalah ketika tak merasakan nikmat saat bersujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Azab itu adalah ketika makan cukup, tidur cukup, tak sempat bangun malam tahajud, tak merasakan nikmatnya usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Itulah azab yang paling mengerikan. Kalau masalah kaya, tak ada yang lebih kaya daripada Qarun. Kalau masalah berkuasa, tak ada yang lebih berkuasa daripada Fir'aun. Jadi kalau orang mengukur kesuksesan pada kaya, yang paling sukses Qarun. Kalau diukur kesuksesan berkuasa, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Namrus, daripada Fir'aun. Apa yang tidak bisa dilakukan Qarun? Apa yang tidak bisa dilakukan Namrus? Apa yang tidak bisa dilakukan Fir'aun? Istiqamah. Maka kita meminta 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah. Kita sudah Islam, ayah kita Islam, mak kita muslimah, tinggal di negeri muslim, bumi lancang kuning,
Kenapa kita masih minta hidayah? Kita sudah Islam. Hidayah ada dua. Hidayah sebelum Islam menjadi Islam kita sudah dapat. Ada hidayah satu lagi, istiqomah dalam ibadah. Istiqomah sholat duha, istiqomah sholat tahajud, istiqomah membaca surat Al-Kahfi malam Jumat, pagi Jumat, siang Jumat, petang Jumat. Istiqomah berdoa di petang asar Jumat menjelang matahari tergenap. Istiqomah membaca Yasin setiap malam. Istiqomah dalam ibadah. Beruntunglah orang yang di perjalanan singkat hidupnya sempat beribadah. Kalau kita sempat menempelkan kening ke lantai, mengucapkan subhana rabbiyal a'la, bersyukurlah Allah sudah memilih kita. Kalau sudah kita dipilihnya, pertahankanlah dengan istiqamah. Qul, katakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim, istiqamahlah. Silakan pakai seragam PNS, BUMN, perusahaan. Silakan pakai seragam TNI, Polri, pegawai Korpri. Silakan pakai seragam hakim, pengacara, SHMH. Semua akan lepas, semua akan copot, berganti dengan kain yang tak berjahit dan tak berkantong. Kain itu tidak pernah disimpan di dalam lemari. Tapi saat malaikat maut mencabut nyawa, seisi kampung mencari kain itu untuk menutup kita. 3 lemari pakaian dibeli dari mall luar negeri tak bisa menutup, karena satu-satunya kain yang menutup hanyalah kain kafan.